orang pada satu titik. Jadi mereka itu bisa tidak bertabrakan pada saat keluar itu. Itu. Terus satu hal lagi kemarin juga temuan ketika asisten ditanya mana jalur evakuasi, dia menunjukkan jalur yang muter-muter. Nah, ini kan nggak boleh. Jalur evakuasi kok muter-muter. Tuh, harusnya kan jalur evakuasi nggak seperti itu. Nanti kalau dia harus memutar itu nanti banyak resiko di situ, banyak akan korban berjatuhan. Tuh. Ini salah satu temuan yang kemarin ya. Ini kembali lagi ke materi ini. Yang namanya penyebab kecelakaan itu disebabkan bisa oleh dari kita sendiri maupun dari faktor lingkungan. Yang diakibatkan oleh kita sendiri apa? Contohnya misalnya tindakan atau perbuatan tidak aman. Misalnya kita tahu tempat kerja kita itu apa bising. Tapi apa kita disuruh pakai tidak menggunakan air plug atau air map? Ini kan tidak ada tindakan tidak aman atau perbuatan tidak aman. Tahu di situ itu resiko akan apa banyak benda yang jatuh, tapi dia tidak menggunakan safety shoes atau tidak menggunakan helm ini. Itu berapa tindakan-tindakan atau perbuatan yang tidak aman yang kita lakukan. Sementara kondisi yang tidak aman itu ditimbulkan oleh tempat kerja kita. Contoh tempat kerja kita itu sangat bising, tempat kerja kita itu sangat panas. Itu kondisi ini kalau tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan atau akan bisa memungkinkan terjadinya potensi kecelakaan, kecelakaan kerja itu. Itu kondisi yang tidak aman itu terkait dengan lingkungan kerja, tapi kalau tindakan tidak aman itu dari diri kita sendiri. Ini yang menjadi dua faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Nah, ini ada seorang anak dia bilang keselamatan Bapak menentukan masa depan saya loh. Habis kalau Bapak celaka, siapa yang akan membiayai saya? Mungkin poster yang seperti ini akan mengetuk ini para pekerja para pekerja daripada misalnya katakanlah kawasan wajib pakai APD. Mungkin orang tidak tergetar atau orang mungkin tidak tertarik untuk mengikuti anjuran itu. Tetapi kalau ada poster seperti ini, dia akan teringat dengan anaknya yang ada di kampung dan lain sebagainya. Oh iya, ada anak saya yang menunggu di rumah. Sehingga dengan kondisi ini saya harus mengikuti prosedur kerja supaya apa saya tetap aman tidak celaka. Ini di ergonomi juga menjadi kajian yang menarik ini. Karena apa? Banyak poster K3, terus kemudian banyak rambu-rambu lalu lintas itu yang sering dilanggar. Nah, kemarin dari riset mahasiswa S2 itu ternyata apa? Ditemukan ini ada peluang, ada jenis-jenis rambu-rambu tertentu itu yang memiliki peluang paling besar untuk dilanggar oleh pengendara sepeda motor atau pengemudi mobil. Itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Berarti mungkin bisa jadi poster yang ditampilkan atau display yang ditampilkan itu tidak mengena di hati mereka. Ini akan berbeda. Contoh, orang akan diperlihatkan dua poster. Yang satu ada anak kecil, terus kemudian ada seperti itu, kata hatinya seperti itu dibandingkan sama poster kawasan wajib menggunakan APD. Nanti kita akan uji. Contoh, orang disuruh melihat itu kemudian diukur denyut nadinya. Mesti ada perbedaan di situ. Dia akan tersentuh. Kalau denyut nadinya akan semakin meningkat, berarti dia tersentuh dengan poster itu. Oh, berarti poster ini yang cocok diterapkan di tempat kerja. Tuh. Kenapa perbuatan tidak aman itu dilakukan? Yang pertama, bisa jadi pekerja itu tidak tahu atau kurang pengetahuan. Contoh di pekerjaan konstruksi. Yang namanya pekerjaan konstruksi itu risikonya sangat tinggi. Tetapi apa pekerja itu nggak mau menggunakan safety apa itu tali pengaman, terus menggunakan helm, menggunakan apa-apa safety shoes, sarung tangan nggak mau. Kenapa? Mungkin dia nggak tahu bahwa tempat kerjanya itu berbahaya. Terus yang kedua, perbuatan tidak aman dilakukan karena kurang terampil atau kurang pengalaman di situ. Kemarin waktu saya berkunjung ke PLT di PLTU Pulang Pisau, di situ banyak pekerja yang bekerja di ketinggian. Mereka nggak mau menggunakan yang namanya tali pengaman. Padahal itu kan tingginya bisa 20-an meter atau 25 meter itu. Lebih bahkan. Itu kalau jatuh kan bisa meninggal. Tapi mereka nggak mau. Terus yang ketiga, dia tahu, dia punya pengalaman, tapi tidak ada kemauan, tidak mau memakai, alasannya ribet. Contoh,
Saya mau pakai masker. Wah, nggak mau Pak, kenapa? Pengap. Jadi apa? Berarti apa? Tidak ada kemauan. Tahu tempat kerjanya bising, tapi tidak mau menggunakan air plug atau air map. Kenapa? Telinga jadi sakit karena disumpel. Tidak mau pakai helm. Kenapa? Gerah. Jadi tidak ada kemauan. Terus yang berikutnya terkait dengan faktor kelelahan. Kenapa perbuatan tidak aman itu bisa terjadi? Faktor lelah. Ketika orang lelah, konsentrasinya akan turun. Responnya juga akan melambat di situ. Maka ketika orang itu berada dalam kondisi kelelahan, dia akan cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan bagi dirinya sendiri. Terus yang berikutnya, jenis pekerjaan yang tidak sesuai. Makanya pada saat nanti kalian lulus kemudian melamar kerja itu kan dites dulu, tes psikologi. Kira-kira Anda ini cocok nggak dengan jenis pekerjaan yang Anda lamar? Misalnya ada tipe orang itu yang cocok bekerja di lapangan. Tapi kok pekerjaannya ini pekerjaan administrasi harus duduk berjam-jam di kantor. Dia mesti nggak akan tahan di situ. Ini jenis pekerjaan yang tidak sesuai juga bisa menjadi menyebabkan perbuatan tidak aman. Terus yang berikutnya gangguan mental, terus kesalahan dalam sifat dan tingkah laku manusia ini. Ini perbuatan tidak aman itu bisa disebabkan karena beberapa hal ini. Kalau yang perbuatan berbahaya, unsafe action, menjalankan mesin atau peralatan tanpa wewenang. Yang berhak menjalankan mesin atau peralatan kan orang tertentu. Contoh, banyak kasus kecelakaan lalu lintas itu ternyata yang mengemudi bukan supirnya. Kenapa? Supirnya tidur. Lah yang mengemudi kernetnya. Ini kan nggak boleh. Si ini kernet itu kan tidak punya wewenang untuk mengemudikan mobil. Jadi berarti dia Pak menjalankan mesin tanpa wewenangnya. Terus menjalankan mesin atau peralatan dengan kecepatan yang tidak semestinya. Ini juga perbuatan berbahaya. Membuat alat pengaman tidak berfungsi. Contoh, ada sering orang iseng itu kan ini. Mungkin dia ingin coba. Ada alarm tanda kebakaran. Misalnya terus kemudian dia nyalakan asap. Nanti kan sensor akan menangkap langsung berdiri-diri. Nanti dia dicoba terus akhirnya apa? Alarmnya rusak. Jadi membuat alat pengaman tidak berfungsi. Terus lalai menggunakan APD. Mengangkat barang dengan cara yang salah. Contoh misalnya, kalau kita mengangkat beban yang berat itu kan anjurannya caranya benar kita harus jongkok dulu baru diangkat. Ini enggak sambil membungkuk dia mengangkat. Ujungnya apa? Itu ada hentakan di daerah pinggang. Tahu-tahu nanti pinggangnya kecetit. Dia tidak bisa mengalami kesakitan di daerah pinggang. Terus berikutnya mengambil posisi pada tempat yang berbahaya. Contoh mengambil barang di ketinggian. Kalau mengambil barang di ketinggian, harusnya kan kita pakai tangga. Ini enggak, mana tinggi terus kemudian dia numpuk kursi. Beberapa kursi ditumpuk, ternyata masih kurang di atas kursinya ditambah lagi tumpukan debu. Jadi mengambil posisi pada tempat yang berbahaya. Membutuhkan mesin dalam keadaan jalan. Atau contoh sederhana gini, misalnya kita ke SPBU, ngisi bensin mobil kita. Itu kan peraturannya SOP-nya kan mesin mobil itu harus dimatikan, tapi dia nggak mau. Kan saya pernah punya pengalaman. Waktu kemarin mau ke Bandara Ahmad Yani di Semarang dari Solo travel. Nah itu pada saat masuk Semarang itu kayaknya udah kehabisan bensin. Dia udah antri di pom bensin, tapi ketika mau mengisi dia nggak jadi. Kenapa? Karena di situ ada persyaratan mesin mobil harus dimatikan. Saya nggak tahu pertimbangannya apa. Dia nggak mematikan mesin mobilnya. Akhirnya apa? Dia jalan sampai ke Pul, setelah itu ganti mobil, ngantar saya ke bandara. Terus lalai memberikan peringatan atau lupa mengamankan tempat kerja ini juga sering terjadi. Contoh lagi membersihkan boiler. Orang membersihkan boiler kan berada di dalam. Kalau orang dari luar nggak tahu kalau di situ ada pekerja. Tahu-tahu dia dan di situ tidak ada tanda bahwa boilernya sedang dibersihkan. Tahu-tahu temennya nyalakan mesin. Akhirnya apa ya pekerjaannya celaka kan gitu. Terus bersedia guru tidak pada tempatnya, memaksakan diri untuk bekerja walaupun sakit. Contoh yang kemarin itu yang sopir bis BST yang menabrak gapuro di Juruk itu. Itu kan sopirnya baru keluar dari rumah sakit. Terus esoknya dia sudah bekerja. Ternyata dia fisiknya belum siap, kecelakaan. Terus yang berikutnya merancang atau memasang peralatan tanpa pengaman. Ini juga perbuatan-perbuatan berbahaya. Kalau kondisi yang berbahaya, unsafe condition,
pelindung atau pembatas atau pengaman yang tidak memadai. Contoh, ketika orang bekerja di ketinggian itu dia harus pakai tali keselamatan. Terus kemudian di bawahnya itu ada jaring supaya apa? Ketika dia jatuh atau terpleset, dia masih tertahan oleh jaring. Ternyata jaringnya itu ya jaring asal-asalan, paranet apa-apa. Nah, itu kan bukan jaring untuk pengaman. Itu kan hanya untuk menahan sinar mataharinya, mengurangi paparan panasnya. Tapi yang dipakai yang model seperti itu. Ketika ada orang jatuh ya langsung jebol. Itu berarti di situ masuk kategori pelindung atau pembatas pengaman yang tidak memadai. Terus kemudian peralatan atau perkakas dan bahan yang rusak tetap digunakan. Contoh yang sering terjadi itu kan ada peralatan itu umur dan bautnya itu kendor, tapi tidak tetap aja dipakai dia tidak mau mengencangkan. Ini kan bisa berbahaya. Menempatkan barang yang salah. Contoh menumpuk barang sampai tinggi ya itu kan berisiko jatuh, ambruk gitu. Terus sistem peringatan yang tidak memadai. Contoh, kalau kita cek aja di gedung 3 itu di Fakultas Teknik itu gedung 3 berarti ruang kuliah kita itu alarm tanda bahayanya atau alarm tanda bahaya itu ada dipasang di lantai berapa saja. Gitu. Nah, itu berarti kan misalnya di gedung yang lain nggak ada. Wah, ini kan berarti sistem peringatannya tidak memadai. Terus pengabaian terhadap perkiraan bahaya kebakaran atau peledakan. Kita tuh AB. Gua tahu di situ itu potensi terjadinya kebakaran ledakan tinggi, tapi kita mengabaikan. Kebersihan lingkungan kerja yang jelek. Contoh misalnya banyak debu, air, minyak, ini kan beresiko di situ. Terus polusi udara di ruangan kerja, ada gas, uap, asap, debu, dan sebagainya. Kebisingan yang berlebihan, pemaparan radiasi, ventilasi yang tidak memadai, penerangan yang tidak memadai. Contoh ruang kuliah kita itu kan ventilasinya jelek gitu. Kenapa? Karena jendelanya langsung ditutup permanen. Padahal waktu didesain itu kan bangunan zaman dulu ya itu dia ventilasinya tidak bagus, jendelanya besar-besar, lebar. Tapi setelah sekarang ini itu malah dimatikan karena apa? Pakai AC. Ya, kita bayangkan kalau AC-nya habis, gensetnya kehabisan solar, apa yang terjadi? Yang kuliah ya nggak nyaman. Ya, gitu. Terus penerangan yang tidak memadai, remang-remang, sehingga orang ketika bekerja itu ya mata itu dipaksa untuk melakukan akomodasi yang berlebihan sehingga mata cepat lelah. Ini. Penerangan yang tidak memadai bisa penerangannya apa terlalu apa kurang terang atau sangat terang. Ini juga nggak boleh. Sangat terang akan menyebabkan orang itu seperti diintimidasi, tekan di situ. Tuh. Nah, ini adalah penyebab dan akibat kerugian. Penyebab terjadinya kecelakaan seperti lemahnya kontrol atau pengawasan. Ini nanti ini akan menjadi penyebab dasar di situ. Misalnya contohnya program tidak sesuai, program kerja yang tidak sesuai, standar yang digunakan tidak sesuai, terus kepatuhan pelaksanaannya juga rendah. Ini menjadi sebab dasar yang bisa berakibat pada faktor perorangan. Contoh pekerjanya itu kan cenderung lalai atau apa, tingkat pengetahuannya rendah. Nah ini kan harus butuh pengawasan yang ekstra, tapi pengawasannya lemah. Yang terjadi apa? Ya orang akan bekerja dengan seenaknya. Terus faktor kerjanya juga sama tidak sesuai standar tidak sesuai. Contoh misalnya penerangannya itu atau pencahayaan temperatur itu idealnya untuk iklim tropis itu ya antara 26 sampai 28. Ternyata tempat kerjanya itu temperaturnya sampai 36, 37. Sekarang aja kondisi sekarang beberapa minggu terakhir ini itu kan kondisi di Solo itu kan tidak nyaman karena apa? Sangat panas sekali. Dulu tahun-tahun yang kemarin itu suhu 29, 30 kita udah kepanasan. Sekarang lewat itu udah. Sekarang rata-rata 33, 34, 35 bahkan 36. Ini. Nah, ini kondisinya akan mengakibatkan orang cepat lelah. Cepat lelah tetap dipaksa bekerja apa yang terjadi? Ya banyak melakukan kesalahan. Itu sebab dasar. Yang penyebab tak langsung tadi ada perbuatan tak aman dan kondisi tak aman sehingga di situ nanti akan menimbulkan insiden atau kontak. Kejadian kontak dengan energi atau bahan zat, kerugiannya bisa kecelakaan atau kerusakan yang tidak diharapkan. Ini kerugiannya, ini teori domino dari Hendrik.
Ini contoh misalnya insiden itu stuck again, ini menabrak atau membentur benda diam atau bergerak. Stuck by terpukul, tapel bergerak, fall to itu jatuh dari tempat yang lebih tinggi. Kalau fall on itu jatuh di tempat yang datar. Cock in itu tertusuk, terjepit, kecubit benda runcing. Kecubit benda runcing itu berarti ketusuk. Top on itu terjepit, tertangkap, terjebak di antara objek besar, kejepit. Kalau cock between itu terpotong, hancur remuk. Kontak with itu kontak terhadap listrik, kimia, radiasi panas dan dingin. Overstress itu terlalu berat, cepat, tinggi dan besar dan selainnya. Ini kerugian, insiden ya. Ini contoh misalnya perbuatan tidak aman yang tadi seperti saya kemukakan tadi. Ini saya lewat saja. Nanti akan dijelaskan di mata kuliah terkait dengan K3. Nanti akan ada penjelasan yang lebih lebih detail mengenai teori domino Hendrik ini. Nah, ini yang saya bilang, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan tenaga kerja. Di situ ada beban kerja yang namanya beban kerja fisik maupun beban kerja mental. Orang bekerja itu contoh petani di sawah. Kita melihatnya, wah ini pekerjaan fisik. Jadi kalau zaman dulu ya zaman saya kecil bisa dikatakan petani itu bekerjanya dominan kerja fisik. Kenapa? Nyangkul terus kemudian menyiangi tanaman itu kan, membersihkan rumput-rumput dan gulma itu terus memanen. Yang namanya lelah fisik istirahat, dipakai tidur, besoknya udah seger bugar. Tapi sekarang, zaman sekarang ini yang namanya petani tidak hanya dominan beban kerja fisik, tapi juga dominan ada juga beban kerja mental. Contoh pada saat mau panen, tiba-tiba harga jatuh. Apa yang terjadi? Mau dipanen nanti ruginya tambah banyak, nggak dipanen kok emang-emang kan gitu. Contoh beberapa berita, beberapa atau tahun kemarin itu para petani di daerah Jawa Timur membuang sayuran hasil panennya ke sungai karena harganya jauh. Di situ kan menjadi beban mental di situ. Dia sudah mengeluarkan biaya produksi yang cukup besar, tetapi ketika pas panen ternyata harganya jatuh. Atau tanamannya subur dan waktu itu butuh pupuk cepat, ternyata pupuk hilang di pasaran. Orang jadi mikir, wah ini kalau dibiarkan nggak dapat pupuk apa? Tanamannya nggak jadi gagal panen. Itu yang dimaksud dengan beban kerja fisik dan beban kerja mental. Contoh yang lain, misalnya pekerja di bidang keuangan, bankir, bekerja di lembaga keuangan, kerja di bank. Kita melihat orang kerja di bank itu enak ya, cowoknya ganteng-ganteng, ceweknya cantik-cantik, harum gaunnya, pakai parfum, tempat kerjanya nyaman, enak, sejuk. Kita hanya melihat sekilas. Padahal mereka itu tekanannya sangat tinggi. Kenapa? Setiap bulan mereka itu ditarget harus mampu apa istilahnya apa? Itu kan ada nanti dia harus mampu menggait orang yang nabung dan dia harus mampu ini mencari orang yang mau meminjam uang ke mereka. Nah, kalau mereka nggak dapat, ya nanti akan dapat surat peringatan. Itu berarti apa? Ada beban kerja mental di situ. Coba tanya nanti kakak kelas kalian yang bekerja di perbankan, apa yang mereka rasakan? Itu mereka pekerjaannya itu penuh tekanan di situ. Ya namanya pekerjaan itu ya masih ada beban kerja fisik dan beban kerja mental. Terus kita sebagai seorang mahasiswa teknik industri belajar ekonomi ini apa? Ya kita berusaha untuk menyimbangkan beban kerja fisik dan mental tersebut. Supaya apa? Orang itu bisa bekerja dalam kondisi yang nyaman. Kalau bebannya berlebihan, apa yang terjadi? Dia akan berada dalam kondisi yang sangat tertekan. Dan kalau dibiarkan terus-menerus bisa menyebabkan stres di situ. Termasuk juga beban fisik. Yang namanya manusia, fisik manusia itu terbatas. Kalau saya itu maksimal kalau disuruh lari nonstop ya plus minus 1 kilo. Terus kemudian dipaksa saya harus lari 2 kilo atau 3 kilo nonstop. Apa yang terjadi? Bisa out saya, bisa tumbang, bisa pingsan. Karena apa? Bebannya itu melebihi kemampuan saya, gitu. Termasuk saya, level saya. Level saya ya hanya ngurus mahasiswa yang menjadi tanggung jawab di kelas saya. Tiba-tiba saya dikasih tugas, kamu harus memikirkan semua mahasiswa seluruh UNS. Apa yang terjadi? Ya, otak saya jebol di situ. Kenapa? Kemampuan saya hanya mengelola kelas mahasiswa yang mengikuti mata kuliah saya ini enggak. Ternyata saya disuruh juga mengurusi mahasiswa dari fakultas yang lain.
Itu kan melebihi kemampuan saya, melebihi tugas yang dibebankan kepada saya. Kalau dibiarkan, bisa jadi nanti saya stres. Itu yang beban kerja. Terus yang lingkungan kerja, ini ada lingkungan kerja fisik, seperti yang fisik itu tadi saya dikemukakan tadi, ada kebisingan, ada pencahayaan, ada temperatur, terus kemudian ada getaran, ada radiasi, gitu. Itu yang fisik. Yang kimia ini kaitannya dengan radiasi kimia, bahan-bahan kimia berbahaya, biologi, biologi itu kaitannya dengan ini ya bakteri, jamur. Ada yang tempat kerja itu misalnya ditempatkan di gudang. Gudang itu biasanya kan tempat menumpuk barang. Kalau gudangnya jelek, apa yang dijadikan pangap? Bisa jadi nanti dapat gangguan inspeksi saluran pernapasan atas, gangguan pernapasan. Terus lingkungan kerja kaitannya dengan ergonomi, itu ini bukan bahaya ergonomi, ada salah kelapa. Ergonomi kok bahaya? Maksudnya apa? Maksudnya sebenarnya adalah tempat kerja yang tidak menerapkan ergonomi. Itu nanti akan menimbulkan bahaya. Contoh, misalnya tempat kerjanya itu pekerja harus meletakkan barang di ketinggian, tapi di situ tidak disediakan tangga. Akhirnya apa? Pekerja harus jinjit. Nah, ini kan bahaya di situ. Risikonya sangat tinggi. Itu salah satu contoh ergonomi. Yang psikologi ini kaitannya sama ini. Ini bahaya juga sebenarnya, tapi banyak orang yang lupa. Misalnya di situ ada dibully, terus mungkin ada pelecehan seksual. Ini kan kaitannya dengan psikologi. Dampaknya sangat berat. Kalau tidak ditangani, ya bisa berbahaya. Makanya kemarin itu kan banyak sekarang itu tren mahasiswa itu bunuh diri di Semarang kemarin berturut-turut itu korbannya. Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Terus yang terakhir, berita terakhir itu mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan UNER juga bunuh diri menghirup gas helium. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Mungkin dia memiliki beban kerja. Ini itu yang lingkungan kerja. Nah, ini ketika ini waktu-waktu ini ada kapasitas kerja. Yang berikutnya kapasitas kerja terkait dengan keterampilan. Keterampilan nanti bisa diperoleh dari pelatihan atau pendidikan. Terus kemudian kesegaran jasmani dan rohani kaitannya dengan perilaku hidup sehat, terus suka olahraga, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, terus status kesehatan gizi, usia, jenis kelamin, ukuran tubuh ini juga akan mempengaruhi kapasitas kerja. Contoh orang yang posturnya kecil ya kemampuan fisiknya berbeda dengan orang yang badannya besar. Laki-laki dengan perempuan juga berbeda, baik fisik maupun tekanan mental yang diterima seorang laki-laki dan perempuan akan berbeda di situ. Nah, ini akan jadi riset yang menarik. Misalnya, saya pengen mengetahui eh, kuat mana sih antara pekerja laki-laki dan perempuan ketika diberi tugas. Nah, ini nanti dilihat dari beban fisik maupun beban mentalnya. Dikasih pekerjaan yang banyak sekali dengan deadline yang mepet, apa yang terjadi? Kita lihat itu. Ini nanti kayak permainan psikologi, tapi di situ kita bisa menentukan, oh ternyata nanti pekerja wanita, pekerja laki-laki itu cocoknya di bidang apa toh? Mungkin contoh misalnya ada yang bilang bahwa pekerja wanita itu cocok di bidang keuangan karena lebih teliti seperti itu. Terus ada juga nanti risetnya kaitannya dengan ini yang kapasitas kerja itu yang kaitannya dengan suku bangsa. Oh ternyata perempuan Sunda itu cocok kerjanya di bagian PR, resepsionis karena apa? Mereka menarik, cantik, mudah, komunikasinya bagus dibanding dengan orang perempuan Jawa. Bisa ada seperti riset-riset seperti itu juga. Nah, ini kan tema-tema yang menarik di bidang ekonomi. Ini. Terus yang berikutnya ini terkait dengan tujuan pengawasan lingkungan kerja, upaya pelindungan itu ditujukan kepada tenaga kerja. Pasti tenaga kerja yang bekerja di bidang itu dan orang lain. Orang lain ini pengunjung bisa juga orang yang berada di sekitar tempat kerja kita. Itu juga harus dilindungi. Jadi kalau sebuah perusahaan terkait dengan pengawasan lingkungan kerja hanya melindungi tenaga kerja saja, tenaga kerjanya saja, wah ini salah. Karena apa? Bisa jadi orang yang di luar itu juga terpapar. Itu juga harus menjadi perhatian dari pemilik perusahaan atau orang lain. Contohnya misalnya tamu, anak yang sedang kerja praktek atau magang itu juga menjadi tanggung jawab. Gitu. Ini upaya perlindungan dari tenaga kerja orang lain dari potensi bahaya berasal dari mesin pesawat. Maksud pesawat ini bukan pesawat terbang ya. Itu kan mesin atau peralatan
yang digunakan dalam proses produksi itu bisa dikatakan sebagai sebuah pesawat, alat kerja, bahan dan energi. Terus kemudian potensi bahaya yang berasal dari lingkungan kerja. Contoh seperti tadi, ada mahasiswi magang di sebuah perusahaan. Oh, di situ ternyata kerjanya laki-laki semua. Wah, ini kan bisa jadi nanti di situ dia dilecehkan. Dia lagi jalan tiba-tiba ada yang disuitin, apa-apa, ditepuk tangan. Ini kan sebuah, itu kan nggak boleh hal seperti itu. Terus sifat pekerjaannya, cara kerja, proses produksi. Jadi ini harus dilindungi tenaga kerja maupun orang lain ini dari bahaya ditimbulkan dari 5 aspek ini. Ini yang contoh tadi. Faktor fisika, bising, getaran, radiasi, penerangan kurang baik, temperatur ekstrim. Ini contohnya. Terus faktor biologi itu dari virus, bakteri, jamur, parasit, insektisida, termasuk juga kecoa. Gitu. Kalau faktor kimia ada debu, gas, uap, asap kabut. Faktor ergonomi, tenaga terlalu diporsir, berdiri lama dan berlebihan, salah gerakan, angkat beban terlalu berat, terus pekerjaan yang monoton, berulang. Ini salah satu contoh bahaya yang ditimbulkan dari bekerja tanpa mempertimbangkan aspek ergonomi. Kalau yang faktornya fisiologi, hubungan dengan orang, hubungan dengan pekerjaan, hubungan dengan lingkungan kerja. Contoh, ada orang itu kan sebenarnya dia nggak cocok bekerja di tempatan apa di tempat sunyi atau terpencil. Tiba-tiba dia ditempatkan di setahun kerja seperti itu, apa dia akan merasa tertekan, dia akan merasa di isolasi di situ. Ya kepinginnya dia akan marah-marah di situ. Contoh, ini yang kalau saya bicara ini ya tentara itu kan banyak ditugaskan di daerah yang terpencil, di pulau terluar sana. Dan nanti baru pulang setahun kemudian. Mau nelpon istri atau waktu ditinggal istrinya baru hamil 1 bulan. Tahu-tahu dia anaknya sudah lahir. Waktu mau melahirkan dia tidak bisa mendampingi istrinya. Itu kan rasanya sangat kan, udah campur aduk di situ. Kalau dibiarkan nggak dikelola dengan baik, apa yang terjadi? Dia bisa menembak temannya sendiri, membunuh komandannya sendiri, kan banyak kasus seperti itu di tentara. Ini contohnya faktor fisika. Nah, ini nanti ini saya hanya sekedar pengantar nanti untuk pertemuan minggu depan. Saya mulai agak di misalnya pembahasannya nanti akan lebih detail. Apa sih kebisikan itu? Termasuk juga contohnya, contoh riset yang sudah saya lakukan. Ini ada kebisingan, iklim kerja, ventilasi. Ya, ventilasi kemarin baru ada selesai itu penelitiannya. Yaitu dia coba meneliti mengenai thermal comfort di Masjid Agung Madaniyah Karanganyar. Tuh. Di sana ternyata ventilasinya kurang baik, sehingga apa perlu bantuan dengan pemasangan alat exhaust fan, exhaust fan. Nanti penempatannya di titik mana saja. Kan sering terjadi itu. Sekarang itu kayak kemarin pengalaman di Omah Ingkung itu yang ada di Karanganyar ya. Itu setelah 3 hari berturut-turut kecapean ngurusi Yapi, kemarin siang habis selesai kunjungan itu lah, semua dosen langsung berangkat ke sana melepaskan kepenatan. Dua ruangannya panas, terus kemudian kipas anginnya dinyalakan, apa itu panasnya malah semakin panas. Itu kan sering juga kalian alami. Pasan kemudian kipas angin dinyalakan kok tambah panas. Berarti di situ sirkulasi udaranya tidak bagus. Justru dengan memasang kipas angin itu hawa panasnya malah diarahkan ke kita. Harusnya kan dengan memasang kipas angin itu hawa panasnya di dalam ruangan itu didorong keluar. Terus kemudian udara yang lebih sejuk dari luar masuk ke dalam. Itu kan prosesnya muter seperti itu. Ini salah, salah penempatannya. Salah penempatan kipas anginnya. Gitu. Seperti itu berikutnya yang penerangan, illumination. Terus kemudian getaran penerangan ini contohnya misalnya kalian sering nonton film. Terus di situ misalnya ada penjahat ketangkap, kemudian diinterogasi. Yang namanya ruang interogasi itu kan yang terang itu kan hanya di sekitar meja di si calon tersangkanya. Sementara di bagian yang lain itu dibuat gelap. Nah ini kondisi ini kan membuat orang tertekan. Yang semula itu dia itu bukan pelakunya, tapi dia dapat karena sudah di skenario seperti itu, ketika orang masuk ruang interogasi akan merasa tertekan, apa yang terjadi? Mungkin dia ceritanya akan berbeda. Kan banyak itu. Disuruh tanda tangan BAP nanti di pengadilan mereka mengelak. Itu tidak seperti itu. Waktu tanda tangan BAP saya merasa tertekan kan gitu. Ada pengakuan seperti itu. Ya karena memang kondisinya untuk ruang interogasi itu sudah di skenario seperti itu supaya orang ketika masuk sudah tertekan dulu. Pokoknya orang masuk ruang interogasi itu sudah dianggap bersalah. Gitu. Nah, ini dari kajian juga yang menarik di bidang ergonomi. Nah, ini kaitannya dengan ergonomi kognitif. Gitu.
Ini contoh kebisingan. Kebisingan untuk saat ini nilai ambang batas ini adalah batas maksimal yang diizinkan itu 85 desibel. 85 desibel itu adalah contohnya misalnya lantai produksi itu rata-rata tingkat kebisingannya ada 85. Pekerja diizinkan tanpa menggunakan APD itu selama 8 jam di tempat kerja dengan tingkat kebisingan rata-ratanya 85. Di atas itu nanti waktu pajanannya atau waktu si pekerja terpapar itu akan dikurangi. Gitu. Nah, dampak kebisingan ini terhadap kesehatan dari pekerja yang pertama menimbulkan trauma akustik, kerusakan gendang telinga secara mendadak karena energi suara yang berlebihan. Ini yang namanya suara itu kan sebuah energi. Contoh, tiba-tiba ada suara ledakan apa yang jadi telinga itu akan berdengung. Rasanya kan seperti itu. Itu berarti apa? Telinga mengalami trauma. Kalau tingkat suara telinganya besar, gendang telinganya bisa pecah. Kalau gendang telinga pecah, apa jadi tuli. Terus ketulian sementara, ketulian menetap, bisa menimbulkan gangguan komunikasi, gangguan psikologi. Ini yang terkait dengan kebisingan ini. Eh, Dulu saya pernah tahun berapa itu sekitar tahun 2013 2014 saya coba menantang mahasiswa TI coba rancang sebuah peralatan yang mampu menangkap energi suara atau energi getaran menjadi energi listrik. Ternyata nggak mampu ya memang nggak mampu karena kita basicnya adalah orang teknik industri. Secara konsep kita tahu, tapi bagaimana sih mengejawantahkan konsep tersebut menjadi sebuah alat itu yang susah. Ternyata beberapa tahun terakhir kemarin itu mahasiswa teknik elektro Undip mampu merancang alatnya dan dipakai untuk lomba di Timnas. Itu dia menangkap energi suara itu menjadi energi listrik. Gitu. Nah ini untuk pengendalian kebisingan bisa dilakukan dengan cara antara lain desain mesin yang baik. Ini karena apa faktor kebisingan itu salah satu penyebabnya ya dari desain mesin juga. Tuh. Terus machinery enclosure ini kaitannya dengan penutup dari mesin yang tadi dari transmission loss material, damping material, absorben itu material penyerapnya, terus kemudian isolasi untuk getarannya, muffler dan sealant. Sealant itu kan yang ini apa sih kayak apa itu untuk menutup lubang-lubang kecil itu kan di seal supaya apa? Di situ biar suara tidak keluar dan itu. Terus pengoperasian alat sesuai dengan kemampuan mesin. Contoh yang sederhana kalau yang suka naik motor. Sepeda motor itu kan sebenarnya didesain itu kan nyaman untuk kecepatan ya rata-rata antara 70-80 meskipun di speedometernya sampai 120. Tetapi coba kalian geber sampai 100 sampai 120 apa yang jadi getaran, suaranya juga semakin kencang. Dan ketika kita naik pun nggak akan nyaman di situ. Ini salah satu contohnya mengoperasikan mesin melebihi kemampuannya. Istilahnya digeber. Terus yang berikutnya merawat mesin secara teratur, ini kaitannya dengan repairnya, maintenance-nya. Terus yang berikutnya rotasi pekerjaan. Ini salah satu contohnya itu kemarin ya waktu saya dan beberapa asisten 2014 melakukan kunjungan ke PT SGM yang di Jogja. Nah, di situ ada sebuah stasiun kerja dan di sana dia melakukan rotasi pekerjaan. Kenapa? Karena tingkat kebisingannya tinggi, terus kemudian temperaturnya juga tinggi. Jadi tiap si pekerja itu berada di dalam rumah tempat kerjanya itu selama mungkin sekitar 30 menit. Setelah 30 menit dia harus keluar dulu ke sebuah restroom untuk menstabilkan lagi. Jadi nanti dia akan tidak keluar, temannya yang di ruang restroom akan masuk menggantikan. Itu modelnya seperti itu. Terus ada ruang kontrol, penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan, pemeriksaan kesehatan, terus kemudian ada pemantauan lingkungan kerja terkait dengan pengukuran intensitas kebisingan. Alat pelindung ada alat pelindung diri APD-nya sebuah telinga airplug itu mampu mengurangi tingkat kebisingan 15 sampai 20 desibel. Ini nanti tergantung jenis merek produknya itu. Kalau yang tutup telinga AirMap mereduksi 20 sampai 30 desibel. AirMap itu biasanya yang dipakai itu ketika di bandara itu yang ngatur lalu lintas itu kan dia pakai AirMap. Kalau yang AirPlug itu disumpel telinga kita. Ini yang saya bilang tadi, nilai ambang batas kebisingan.
Kalau intensitas kebisingan 85, dia waktu maksimal pemajaman per harinya 8 jam. Kalau 88 turun jadi 4 jam. Kalau 91 desibel 2 jam. Nah ini kita lihat rata-rata intensitas kebisingan di tempat kerja kita berapa? Contoh misalnya intensitas kebisingan di tempat kerja saya itu 91 desibel. Berarti di situ maksimal pekerja terpapar itu 2 jam. Berarti 2 jam, pas 2 jam, bagi pekerja harus keluar dulu diganti oleh temannya. Rotasinya seperti itu. Kalau 1 jam 94. Ini kemarin yang terjadi di UKM Bepunang itu yang gamelan itu. Rata-ratanya itu sekitar 92, 93. Itu berarti kan kurang dari 2 jam. Nah, itu nanti di situ udah pakai air plug sama air map. Selain itu dia juga harus ada SOP-nya juga. Nanti dia harus istirahat sebentar untuk menormalkan. Ini kalau 97 itu hanya 30 menit, 100 desibel 15 menit, 103 desibel 7,5. Kalau 106, 3,75 menit. 109, 1,88, 112, 0,94 menit. Nah ini nih, semakin tinggi maka waktu pemajanannya juga semakin kecil. Gitu. Terus catatan tidak boleh terbaca lebih dari 101 desibel. Kenapa? Walaupun jebol, gendang telinganya bisa pecah. Gitu. Itu pengantar mengenai kebisingan. Terus yang berikutnya iklim kerja. Kalau kita bicara iklim kerja itu biasanya nanti include di situ adalah temperatur, kemudian kelembapan dan kecepatan angin. Nah, sekarang ini mungkin di Surabaya itu suhunya nih ya Pak, suhunya lebih panas dibanding Solo. Tetapi kecepatan anginnya tinggi, jadi kita tidak merasa gerah di sana. Tahu-tahu pulang ke rumah kulit jadi takut itu saja. Solo itu cuacanya temperaturnya tinggi, kelembabannya juga tinggi, akhirnya orang jadi kegerahan. Terus kecepatan anginnya rendah. Hmm. Ini sumber panas bisa berasal dari matahari, tanur, tanur itu untuk peleburan logam, dapur, genset, boiler, bejana uap, lighting itu pencahayaan. Nah ini di sini tekanan panas akan dipengaruhi oleh ada sumber dari panas sendiri. Contoh, seorang pekerja, sekarang saya katakan sopir bis. Sopir bis itu kan sebenarnya kan dia tekanan panasnya berasal dari panas metabolisme dari tubuhnya sendiri, kemudian panas dari mesin mobilnya kan ada bis itu yang eh, mesinnya itu di depan, itu yang jenis yang lama. Kalau yang jenis baru mesinnya ada di bawah di belakang. Tapi kalau jenis rela mesin bis rela itu yang lama-lama itu mesinnya ada di depan. Jadi supir itu di sampingnya itu mesin panas itu. Jadi dia terpapar panas dari mesin juga terpapar panas dari lingkungan dari panas matahari. Terus kemudian akan ditambahi lagi dengan kecepatan udara. Kalau kecepatan udaranya rendah semakin suhu, semakin panas. Kelembapan udara juga berpengaruh. Nah, ini suhu nyaman untuk iklim tropis itu antara 24 sampai 26 derajat Celcius. Ini suhu nyaman untuk bekerja. Tetapi di kita kan enggak. Untuk mentang-mentang pakai AC, terus kemudian temperaturnya disetting 17 derajat, 18, bahkan sampai 16. Nah, karena itu yang terjadi apa? Biar nyaman, Pak. Biar kita saya bekerjanya semangat. Apa yang terjadi? Kedinginan. Jadi dia sering keluar atau keluar masuk toilet karena kedinginan gitu. Terus selisih suhu di dalam dan di luar tidak lebih 5 derajat Celcius. Terus kelembapan udara yang baik itu 65 sampai 95. Ini nilai ambang batas iklim kerja. Nanti ada tabel ini ISBB yang di ISBB itu kan nanti ada rumusnya, ada contoh perhitungannya. Ini nanti minggu depan kita coba lihat perhitungan secara detailnya. Ada ISBB untuk pekerjaan yang outdoor dan ada ISBB untuk pekerjaan indoor di dalam ruangan. Contoh yang ISBB di outdoor itu apa? Pekerjaan konstruksi yang di bagian luar yang terpapar matahari secara langsung. Kalau yang di bagian dalam masang tegel meskipun konstruksi ya itu bukan pekerjaan outdoor apa indoor. Kenapa? Mataharinya tidak langsung mengenai si pekerja. Nah, ini kerja terus menerus 8 jam sehari. ISBB-nya itu misalnya dari perhitungannya
hasilnya itu 30 derajat, terus pekerjaannya 8 jam terus menerus, itu berarti masuk beban kerjanya termasuk ringan. Gitu. Ini nanti minggu depan kita coba mengurai apa sih maksud angka-angka di kolom dan apa di baris maupun kolom itu. Ini beban kerja ringan, kalau membutuhkan kalori 100 sampai 200 kilokalori per jam. Kalau beban kerja sedang membutuhkan kalori lebih dari 200 sampai 350. Beban kerja berat membutuhkan kalori lebih dari 350 sampai 500 kilokalori per jam. Ini lambang batas iklim kerjanya. Nah, dampak iklim kerja yang buruk apa? Yang pertama, itu misalnya kalian upacara 17 Agustus. Yang namanya Agustus itu kan musim kemarau di Indonesia. Biasanya upacara 17-an itu kan menjelang detik-detik itu. Detik proklamasi jam 10. Ya itu kayak mulai panas-panasnya itu. Apa yang terjadi yang nggak tahan itu kan jadi menimbulkan gatal. Terus kulitnya memerah. Itu namanya prickly head atau head rash Micaria rubra. Timbulnya bintik-bintik merah di kulit dan agak gatal karena terganggunya fungsi kelenjar keringat. Kalau head cramp, timbulnya kelainan seperti otot kejang dan sakit, terutama otot anggota bagian atas dan bawah. Head cramp ini. Itu panasnya sudah tinggi. Head action, ini tubuh kehilangan cairan dan elektrolit. Head stroke, artinya itu head stress yang paling berat. Mengakibatkan termoregulator terganggu, jantung berdebar, napas pendek dan cepat, tekanan darah naik atau turun, dan tidak mampu berkeringat, suhu badan tinggi dan hilang kesadaran. Bisa menimbulkan bisa pingsan, menyebabkan pingsan, bisa juga bisa menimbulkan serangan jantung di situ. Terus pengendalian tekanan panas juga bagaimana? Yang pertama dilakukan dengan cara antara lain isolasi sumber panas. Yang menghasilkan panas apa? Mesin apa? Bisa nggak mesin itu kita isolasi? Itu nanti kalau pengendalian itu nanti ada yang namanya apa cara NIOS, hierarkinya, ada hierarki pengendalian. Tidak bisa kita langsung harus menggunakan APD, nggak bisa seperti itu. Harus kita mulai dulu dari eh, eliminasi, substitusi, terus pengendalian secara teknis, pengendalian secara administrasi, dan terakhir baru menggunakan APD. Gitu. Tidak serta-merta langsung pakai APD, nggak boleh seperti itu. Ini untuk pengendalian tekanan panas. Yang pertama isolasi sumber panasnya, terus bisa menggunakan local exhaust ventilation. Ini nanti memompa udara panas dari dalam keluar sehingga nanti ada yang dari luar udara dingin bisa masuk itu. Terus localize cooling at workstation ini dengan pendingin. Nah, sekarang ini saja saya ngajar karena panas saya di sebelah saya ada kipas angin gitu. Yang ventilasi umum, kemudian pemeriksaan kesehatan sebelum kerja berkala dan secara khusus. Biasanya untuk pekerja tambang ini aspek K3-nya itu benar-benar ketat gitu, karena memang risikonya sangat tinggi. Terus pengadaan air minum harus disediakan dalam jumlah yang memadai. Banyak perusahaan yang tidak menyediakan fasilitas air minum. Biasanya pekerja itu membawa air minum dari rumah, satu botol itu bisa dipakai seharian. Nah, ini kan bisa menimbulkan dehidrasi karena kurang minum. Terus menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan, pengaturan lamanya kerja dan istirahat, alat pelindung diri, ada kacamata, topi, celemek, pakaian kerja yang dilapisi dengan aluminium, sarung tangan dari kulit atau gauntless, sepatu kerja. Ini yang APD-nya. Kalau yang ventilasi, ini penting untuk meningkatkan dan memelihara kualitas udara di tempat kerja. Salah penempatan, katakan kalau ventilasi bicaranya kita jendela. Misalnya desain jendelanya apa, kadang biasanya arsitek itu kan ada yang arsitek yang zaman dulu yang penting itu bentuk jendelanya bagus, tapi dia tidak mempertimbangkan arah angin. Seperti rumah saya itu, ini ya mungkin ada kesalahan di desainnya. Model jendelanya itu kan bukaan dari bawah. Berbeda kalau bukaannya itu keluar ini nih, hanya miring gitu, bukaannya miring. Apa yang terjadi? Udara dari luar tidak bisa leluasa masuk ke dalam ruangan. Makanya kalau saya di kamar anak saya yang di atas itu yang di lantai 2, saya kalau di dekat jendela sejuk. Karena apa? Dari bawah ada
angin yang masuk. Tetapi setelah jauh dari jendela sumuk karena nggak sampai. Nah, ini kan jadi desain ventilasinya yang salah, desain jendelanya yang salah. Nah, tujuan dari ventilasi ini untuk meningkatkan dan mempertahankan kondisi udara agar tetap segar dan nyaman gitu. Terus yang kedua, menurunkan kadar kontaminan atau pencemar di udara. Karena ventilasi itu kan akan mengalirkan udara bersih dari luar ke dalam. Udara panas dari luar akan didorong udara dingin, dia akan muter. Udara panas keluar ruangan, udara dingin masuk. Itu kalau sirkulasi udaranya bagus itu seperti itu. Cuma kadang di kita itu kan desain jendela ini juga berpengaruh pada arah rumah kita. Di iklim tropis seperti khususnya untuk di Pulau Jawa ya, terutama saya mensoroti itu yang rumah saya di Pati sana. Kalau saya di rumah mbah saya itu rumah mbah saya, rumah bule saya, Pak D saya kan menghadap ke selatan, itu lebih sejuk. Sementara rumah saya menghadap ke utara, apa yang jadi panas sekali. Kenapa? Eh, Peluang untuk mendapatkan sinar mataharinya itu lebih besar. Jadi bentuk jendelanya pun akan ini berbeda nantinya desainnya. Makanya nanti pada saat perancangan ventilasi terutama jendela ini juga ada teknik khusus. Kita juga harus mempertimbangkan arah mataharinya dari mana. Nah ini untuk nilai ambang batas pergantian udara per jam di pabrik itu ya 6 kali per jamnya. Terus volume udara setiap orang 18 meter kubik per jam per orang. Ini sumbernya SNI 036572 tahun 2001. Nah, ini nanti yang mau meriset atau mengenai ada banyak mengenai pencahayaan ada SNI sendiri, kebisingan ada SNI sendiri, ventilasi juga ada sendiri di situ. Ini nanti bentuk ventilasinya apa? Ini ada yang saya kenal ini ada salah satu dosen di Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung, Bu Dr. Vita Paramita. Dia itu ahli di bidang ini dan UPI-nya pun mensupport. Ya di sana ada diberi lahan kalau dia mau melakukan riset terus kemudian harus membangun bangunan terus kemudian diuji ya dia bangun bangunan juga di situ gitu. Kalau di UNS wah bisa kena semprit. Tadi yang ventilasi, yang ini yang penerangan. Penerangan yang baik apabila tidak menyilaukan, tidak menimbulkan panas berlebih. Nah, ini kan kalau kita anu ya, kalau kalian amati, yang namanya warna cahaya itu kan ada yang putih, terus ada yang kayak kuning. Itu kan anu kesannya kan berbeda. Ada yang sangat terang benderang. Kan ada yang menimbulkan panas, kalau yang kuning itu kan enggak, lebih sejuk. Itu tidak menghasilkan gas, tidak menimbulkan bayangan kontras, tidak berkedip, dan pencahayaannya rata. Ini penerangan yang baik. Sumber penerangan, ada cahaya alam dari matahari. Nanti kalau cahaya alam dari matahari itu kan banyak sekarang itu perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat green building. Dia lebih banyak ada jendela, ada bukaan. Tapi kalau terlalu banyak bukaan pun malah panas akan berlebihan di situ. Makanya di sini ada persyaratan luas jendela itu antara 1/6 sampai 1/10 luas lantai. Berarti kalau luas lantainya itu 36 meter persegi, ya ambil aja misalnya 1/10-nya, itu harus ada bukaan di situ. Itu apa? Untuk penerangan supaya cahaya matahari bisa masuk. Kalau yang cahaya buatan bisa dari lampu filamen, pijar, fluoresen, neon, kemudian lampu merkuri. Ini dampak penerangan yang baik, pelan mata akan dan berkurangnya daya ini yang dampak penerangannya serta efisiensi kerja. Bisa menyebabkan kelemahan mental seperti tadi. Wanunya berlebih, pencahaya berlebih apa terjadi? Orang mentalnya semula tegar, ketika dihadapkan kayak gitu ya, dia akan down. Yang semula dia tidak melakukan apapun kesalahan karena dia sudah capek mental, akhirnya tanda tangan di AP-nya. Tahu-tahu kemudian waktu di pengadilan dia mengingkari. Ya, waktu saya menandatangani BAP itu saya kondisinya tertekan. Kan. Terus pegal di sekitar mata dan rasa sakit kepala di sekitar mata. Mata biasanya katakanlah kalau tiba-tiba gatal, sering diucek-ucek ini berarti ada dampak. Ini mesti salah satu penyebabnya penerangan yang buruk. Terus dapat mengakibatkan kecelakaan. Gitu. Kalau getaran, ada jenis getaran itu getaran seluruh tubuh. Getaran seluruh tubuh contoh misalnya kalian apa supir traktor yang si aninya apa dia jadi supir itu kan getarannya seluruh tubuh.
Tapi kalau traktornya traktor tangan, getarannya hanya di bagian tangan saja. Termasuk juga pekerja konstruksi di bagian jalan itu yang membongkar lapisan aspal itu kan dibut-but. Itu bisa bisa jadi getarannya di tangan. Atau kalau getarannya sangat tinggi bisa jadi menjalar ke seluruh tubuh. Kalau getaran tangan, nilai ambang batasnya itu 4 meter per detik. Per detik. Kalau getaran seluruh tubuh hanya 0,5 meter per detik. Ini getaran. Nah, ini nggak tahu kemarin ruang iklim itu juga mau dibikin ini apa ada getarannya juga. Nanti seberapa itu ngukurnya saya kurang-kurang tahu karena memang saya tidak terlalu intens mengikuti perkembangan ruang iklim itu. Nah, dampak getaran ini bisa menyebabkan kelainan peredaran darah dan saraf. Ini sarafnya yang terkena nanti. Getaran itu kan seolah tangan kita itu kan seperti dipukul-pukul. Kalau tiap hari dipukul terus apa yang terjadi? Ya sarafnya rusak. Oke. Kerusakan pada persendian dan tulang, rasa nyeri sampai dengan mati rasa. Ya ini aja. Misalnya yang punya mobil terus kemudian dia disuruh nyetir orang tuanya kemana-mana. Itu kan anu, tak lama-lama pas kita selesai nyetir itu tangan di daerah bahu itu kan pegel sekali. Pangkal lengan kan sakit. Kenapa? Ya karena memang di situ kan ada getaran. Kita nggak kerasa nyetir itu kan nggak kerasa nggak ada getaran. Terus untuk pengendalian getaran dipasang bantalan berupa karet atau pegas pada alat atau mesin. Contoh misalnya stang motor atau mobil itu di kemudinya di setirnya ada busanya. Itu kan sebenarnya untuk alat peredam getaran. Untuk mengurangi getaran langsung kena tangan. Itu diredam oleh bantalan tadi. Terus penggantian komponen mesin yang sudah aus ini juga akan memper ini apa getaran yang muncul. Terus penguatan baut atau ikatan yang longgar. Contoh yang sederhana ini, kalian punya motor, ternyata itu apa baut di plat nomornya itu kendaraannya nggak dibunyi kerak, itu kan bergetar. Tapi kalau dikencangkan enggak. Itu salah satu contoh. Bagaimana sih cara pengendalian getaran? Nah, ini ada nilai ambang getarannya, jumlah waktu pemajanan 4 jam dan kurang dari 8 jam itu nilai percepatannya ini. Ini agak rumit ini perhitungan getaran ini. Nanti kalau ada waktunya, kalau saya masih punya waktu, ada jumlah pertemuan masih ada, kita coba singgung mengenai getaran secara detail. Tapi biasanya yang kemarin-kemarin itu yang fokusnya itu ada di kebisingan, kemudian pencahayaan, temperatur gitu. Nanti getaran biasanya itu kalau waktunya masih ada baru ditambah getaran. Ini yang faktor kimia. Faktor kimia di sini adalah bahan kimia adalah semua bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dan atau proses kerja serta sisa-sisa proses produksi dan atau proses kerja. Itu definisi bahan kimia. Bisa berbentuk padatan, gas, uap atau cairan. Contoh, misalnya katakanlah pekerjaan orang yang bekerja sebagai ASN ditempatkan di dinas perhubungan. Kemudian dia harus mengatur lalu lintasnya. Dia itu kan selalu menghirup ini bahan kimia dari asap, kemudian debu kan, ya. Tanpa sadar tahu-tahu dia batuk-batuk. Terus mungkin ada kelainan di daerahnya. Kenapa? Dia tiap hari selalu menghirup asap kendaraan. Ketika dihitung kandungan timbal di dalam darahnya berapa. Itu kalau dulu waktu saya S3 itu ada yang melakukan riset menghitung kandungan timbal di dalam di rambut si orang yang terpapar asap kendaraan tiap hari. Mungkin kalian yang sering jalan-jalan tanpa menggunakan masker naik motor itu mungkin kandungan timbal di tubuh kita juga tinggi. Yang padat itu bisa debu, serat, atau partikel yang dapat berasal dari debu rokok, debu logam, debu mineral. Terus cair itu misalnya semprotan pembasmi serangga, gas dan aerosol seperti O2, N2, CO2, TB ini kan TB itu kan timbal NO2, H2S dan sebagainya. Untuk pengendalian faktor kimia, pengendalian secara mekanis atau teknis bertujuan untuk mengeliminasi atau mengurangi pemaparan dengan cara sebagai berikut. Bisa lewat substitusi, otomatisasi, isolasi sumber kontaminan, segregasi di proses pemisahan atau menghilang, dan bisa juga dengan ventilasi. Jadi yang faktor biologi ada virus, bakteri, jamur, cacing. Bahaya ada faktor biologi menimbulkan infeksi akut atau kronis, tahu-tahu sakit perut, parah di dalam tubuh, menghasilkan kolesterol atau racun bagi tubuh, menimbulkan reaksi alergi, menimbulkan iritasi. Cara masuknya bisa lewat pernapasan, bisa lewat pencernaan, kontak kulit, mata, hidung, dan mulut.
Ini pengendaliannya gunakan peralatan yang bersifat melindungi dari bahaya kontak langsung. Berarti ada safety equipment dan facility design. Peran pekerja dalam mengendalikan tempat kerja, terus bekerja dengan teknik dengan asas kehati-hatian, gunakan alat pelindung diri. Dulu pada saat zaman mungkin setelah saya sebelum lulus kuliah itu ada mahasiswi S2 atau S3 di pasca sarjana UGM itu meninggal. Dia kan sering melakukan penelitian, tapi APD yang digunakan tidak memadai. Pada saat dia melakukan penelitian, dia terkontaminan dengan virus. Betul. Ini yang faktor psikologi, dan stres kerja karena hubungan dengan orang, relationship-nya seperti apa. Contoh misalnya reward and punishment di sebuah perusahaan tidak berjalan dengan baik. Orang yang bekerja dengan baik ternyata tidak mendapatkan penghargaan. Tapi sementara orang yang modelnya penjilat, dia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, tapi karena pintar menjilat, dia dapat penghargaan. Ini bisa menyebabkan apa stres di situ loh. Kalau sekarang Gen Z itu kan toxic relationship, wah, itu namanya racun dalam berhubungan, toxic. Terus stres kerja karena hubungan dengan pekerjaan, terus hubungan dengan lingkungan kerja. Ini riset yang faktor psikologi ini, bahaya psikologi itu jarang orang yang mengangkat tema ini. Dan yang faktor ergonomi ada posisi kerja, cara kerja, antara letak atau beban kerja. Ini contoh posisi duduk. Yang pertama itu membungkuk ke depan, terus kemudian yang kedua duduk tegak lurus. Tegak lurus dalam jangka waktu yang lama juga jelek. Otot ini tegang. Nah, ini yang benar. Di sini tempat kerja dalam ruang sempit. Contoh misalnya bahaya kekurangan oksigen. Penyebabnya karena pengelasan. Terus kemudian karena pengelasan itu kan butuh oksigen. O2 digunakan bakteri akumulasi berbagai gas. Efeknya itu bekerja dapat lemas mendadak. Rinciannya udara normal kadar O2-nya lebih dari 18%. Kalau kurang dari 18% itu berbahaya. Gas beratur, gas beratur bakar, dan sebagainya. Terus ini risiko pandemi terhadap kulit. Ini adalah dapat mengendalikan risiko. Yang pertama itu eliminasi atau peniadaan. Kira-kira sumber bahayanya itu apa toh? Misalnya mesin. Saya bicaranya misalnya contoh kasusnya adalah kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin. Eliminasi. Mesin atau proses yang menghasilkan kebisingan ini bisa nggak dihilangkan? Tidak bisa. Kenapa kalau tidak bisa? Karena proses ini kalau dihilangkan, proses selanjutnya nggak bisa jalan. Atau tidak ada mesin pengganti yang bisa menghilangkan proses ini. Substitusi, eliminasi nggak bisa. Terus kemudian substitusi. Substitusi, mesin yang menghasilkan kebisingan yang tinggi bisa diganti nggak? Bisa, tetapi harganya mahal. Ini makanya nanti pada saat pengendalian risiko kita tidak boleh idealis, tapi kita juga harus mempertimbangkan kondisi real di lapangan. Salah satu contoh riset kemarin adalah pengukuran kebisingan di PT Iskandar Tech. Tahap pertama dengan cara eliminasi tidak bisa, karena apa? Proses itu harus ada. Proses yang menghasilkan kebisingan yang tinggi itu harus ada. Oh, berarti cara eliminasi nggak bisa. Terus kemudian kita masuk ke cara kedua, substitusi. Bisa nggak mesin yang menghasilkan tingkat kebisingan yang tinggi itu kita ganti dengan mesin keluaran terbaru? Jawabannya bisa. Teknologinya ada, produsen mesinnya ada dari Jerman. Cuma permasalahannya, Iskandar Tech nggak mampu mengganti sekaligus. Karena sekali mengganti mesin itu, mesinnya diganti itu jumlahnya ratusan, sekitar 300-an. Satu mesin harganya berapa puluh juta. Setelah dihitung-hitung itu ketemunya puluhan miliar. Secara teknis bisa seperti itu sih, tetapi praktek di lapangan nggak bisa. Ini sebagai seorang sarjana teknik industri, calon-calon sarjana teknik industri, kalian juga harus berpikir seperti itu. Nggak asal, nggak harus mengusulkan, ini substitusi bisa, ini harus pakai mesin, nggak bisa seperti itu. Kita juga harus kondisi real di lapangan. Oh, ternyata substitusi itu bisa dilakukan. Cuma karena ada keterbatasan anggaran, cara kedua ini gagal juga. Akhirnya kita masuk ke engineeringnya. Pengendalian kebisingan secara teknis. Oh, bisa ini, mesinnya apa? Ini kan sebenarnya kan kalau kita mesin yang menimbulkan suara bising bisa diisolasi dengan apa? Dipasang barrier, enclosure, mesinnya ditutup.
Setelah itu kita lihat lagi, mesin ini itu kan butuh interaksi terus-menerus dengan operator. Ketika mesinnya ditutup, nah operatornya gimana mengoperasikan mesin? Akhirnya nggak bisa juga engineering. Terus berikutnya administrasi. Nah, administrasi ini kita mulai berpikir administrasi ini bisa dengan cara apa? Mengatur rotasi pekerja. Tetapi mengatur rotasi pekerja ini ternyata butuh tambahan tenaga kerja lagi. Gitu. Setelah dihitung-hitung, memungkinkan nggak? Oh, ternyata biayanya juga cukup besar. Administrasi gagal lagi. Cara organisasi. Bisa nggak? Oh, ternyata sulit. Ujungnya apa? Kita pakai APD. Nah, mungkin ada yang iseng, kenapa Mbak palangnya nggak pakai APD? Ya, kita orang teknik nggak bisa seperti itu. Tahapannya harus mulai dari eliminasi dulu. Jangan ujung-ujung langsung pakai APD. Karena memakai APD pun, itu kan sebenarnya kita tidak aman, tapi hanya mengurangi. Contoh, contoh sederhananya gini. Di sini tempat kerja itu berbahaya. Sering ada benda jatuh dari atas. Ya namanya benda jatuh ya dari atas ya nggak ada benda jatuh dari bawah kan gitu. Benda jatuh dari atas. Kalau orang tidak menggunakan helm, apa yang terjadi? Misalnya bata merah jatuh langsung mengenai kepala kita. Sakit ya, jelas sakit. Tapi kalau menggunakan helm apa? Kepalanya tetap sakit ya sakit. Tapi apa? Bata merahnya itu masih agak ditahan oleh helmnya. Tergantung nanti kekuatan helmnya. Kalau kekuatan SNI mungkin dia masih bisa menahan. Tapi kalau enggak, ya pecah helmnya. Tapi kan tidak langsung mengenai kepala kita. Gitu. APD itu tidak menghilangkan bahaya. Tetapi kita hanya mengurangi dampaknya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan gini, kejatuhan kerupuk 50 kilo sama kejatuhan besi 50 kilo itu yang sakit yang lebih sakit apanya? Ini pertanyaan. Itu bisa jawab nggak? Atau Ahmad Jangkung? Ya, Pak. Pertanyaannya sakit mana kejatuhan kerupuk 50 kilo atau ke yang sakit mana? Kejatuhan besi 50 kilo. Kejatuhan besi 50 kilo, Pak. Yang sakit ya kakinya. Kejatuhan. Ini hanya ada aja intermezzo aja. Itu yang APD itu tidak menghilangkan bahaya, tapi kita hanya mengurangi. Yang semula itu langsung terkena kepala, tapi karena kita pakai helm, bendanya yang menjatuhi kita itu masih tertahan oleh helm. Termasuk juga safety shoes. Seandainya kita tidak memakai safety shoes, ya kaki yang langsung kena. Tapi kalau pakai safety shoes, itu masih tertahan oleh kaki. Ini kalau yang listrik itu kesetrum bahayanya, kebakaran karena listrik, pengorbanan, dan lain sebagainya. Ini tegangan sentuh yang diizinkan. Ini nanti ini contoh apa yang salah dengan gambar ini. Gambar yang pertama, apa itu? Kesalahannya apa? Itu orang membenarkan lampu itu. Dia menggunakan tangga besi. Terus bawahnya lantainya berair. Ada yang bisa menjawab kesalahannya di mana? Izin, Pak. Menangani kelistrikan tapi dekat Ya, dengan air, Pak. ya. Ini berarti kan pakai setrum kan gitu. Kalau yang gambarnya sebelahnya, ini biasanya orang kita itu yang kreatif itu. Tangganya itu ditumpuk-tumpuk, disambung-sambung. Ini juga berbahaya itu. Itu kan nggak boleh. Itu contohnya. Ini contoh yang sering dilakukan oleh orang-orang pekerja di Indonesia. Ini contoh tegangan sentuh, proteksi dari jarak aman. Ini contoh pertolongan pertamanya. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Jadi ini contoh risiko pekerjaan. Pekerjaan di listrik tegangan tinggi. Tanpa dilengkapi APD yang enggak bisa kesetrum. Nah, ini yang kemarin saya temukan di PLTU Pulang Pisau. Ini kan bekerja di ketinggian. Ada pipa kakak pipa benar dia apa? Ada tali pengaman. Ini diikatkan di sabuk. Cuma yang harus hati-hati juga
pemakaian tali ini juga ada tekniknya, ada teorinya. Ini dia itu hanya apa diletakkan dikatkan di sabuk. Ketika dia jatuh, apa yang terjadi? Ada hentakan. Risikonya apa? Tulangnya bisa patah gitu. Makanya harus hati-hati juga. Pemakaian harnessnya apa-apa. Iya, pemakaian harnessnya itu juga harus benar. Sehingga ketika dia jatuh, tulang orangnya itu tetap selamat. Kalau yang ini resikonya apa? Eh, dia ketika jatuh itu kan ada hentakan di bagian pinggang. Kalau hentakannya besar, bisa jadi tulang di pinggangnya patah. Itu untuk materi pengantar mengenai aspek lingkungan fisik. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke, kalau memang belum ada yang ditanyakan, pertemuan malam ini saya akhiri. Sampai ketemu minggu depan. Selamat malam. Malam, Pak. Terima kasih. Malam, Pak. Makasih, Terima Pak. kasih. Terima kasih. Makasih, Pak. Oh, iya gitu. Apa?